Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, ketemu lagi kali ini dalam pembelajaran algoritma mengenai looping. Ya, hari ini kita akan membahas apa itu looping, jenis-jenis looping, dan bagaimana cara melakukan pengujiannya, ya, ataupun cara kerja dari looping. Oke, sebelum saya membahas apa itu looping, kita lihat dulu apa aja sih materi yang akan kita pelajari di dalam looping. Oke, secara umum looping itu ada tiga, ya, ada tiga jenis, yaitu looping for, looping while, dan do while, ya. Nah, ketiga looping ini semuanya itu kalau dijalankan akan menghasilkan output yang sama, ya. Yang penting logikanya benar gitu. Jadi ini nanti lebih kepilihan kepada programmernya untuk kira-kira dia itu lebih mudah menggunakan tipe looping yang mana ketika melakukan coding seperti itu. Oke, selanjutnya ada nested loop. Nested loop itu adalah looping di dalam looping, ya. Nah, jadi nanti looping for, looping while, ataupun looping do while, nah itu akan melakukan looping di dalam looping. Nah, seperti apa itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Khusus fokus hari ini kita akan mempelajari tentang looping for, while, dan do while. Di sini saya akan lebih nanti pengantar, ya, kemudian kita nanti akan sambung dengan bagaimana implementasinya di dalam coding Java. Oke, nah apa itu looping? Nah, looping itu merupakan perulangan data di mana proses dilakukan secara berulang-ulang sampai batas yang ditentukan. Ingat ya, ada batas yang ditentukan. Nah, biasanya dalam proses perulangan itu kalau nggak ada batasnya nanti akan error seperti itu. Jadi misalnya, ini kalian lihat di contoh yang ada di kanan layar, ya. Nah, ini adalah bilangan anak tangga, ya, dan ini dilakukan dengan menggunakan prinsip looping. Oke. Nah, looping yang pertama adalah looping for, ya. Nah, looping for ini digunakan untuk berulangan yang batasnya sudah diketahui dengan jelas, ya. Misalnya awalnya 1, akhirnya 10 gitu. Kemudian dia ada 2 variabel yang dibutuhkan, ya kan, yaitu variabel awal dan variabel akhir berulangan. Jadi tadi variabel awalnya 1 nilainya, variabel akhirnya 10. Kemudian nilai variabel itu, ya kan, nanti ada satu variabel penghitung. Nah, dia itu akan bertambah ataupun berkurang secara otomatis setiap kali pengulangan dilakukan, ya. Nah, inilah di sini yang logikanya kita taruh gitu. Kita mau nambah berapa? Apakah dia naik per 1 angka ataupun turun per 1 angka atau per 2 angka dan seterusnya, ya. Nah, bentuk dari looping for, ya, seperti ini. Di dalam flowchartnya, ya, diawali oleh inisialisasi, kondisi, kemudian dengan kondisi, proses yang akan diulang, dan kemudian increment atau decrementnya itu nilainya bertambah atau menurun seperti itu. Nah, ketika kita pindahkan ke dalam coding, ya, nah maka dia akan seperti ini, ya. For, nah nilai awal ini kita ketika memindahkan apa yang kita tulis di simbol inisialisasi. Kemudian kondisi, nah kita pindahkan apa yang kita tuliskan di sini ke dalam kondisi. Selanjutnya penambahan atau penurunan. Nah, ini kita pindahkan apa yang ada di sini ke penambahannya. Kemudian baru di dalam blok pengulangannya, nah kita pindahkan apa yang akan kita ulang, ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah ada flowchartnya akan gampang sekali untuk memindahkannya ke coding. Oke, selanjutnya ada looping while, ya. Nah, looping while itu dia dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu. Jadi looping while ini dia sama seperti for sebenarnya,
ya. Nah, walaupun ada perbedaan di mana block statementnya nggak harus ada gitu ya. Kenapa? Karena dia akan terus looping selama kondisi itu masih memenuhi, seperti itu. Nah, flowchartnya kalau kalian lihat ini sama dengan for, ya. Ada inisialisasi di awal, kemudian kondisinya apa, nah prosesnya akan diulang dan increment-decrementnya, ya. Nah, kalau kita pindahkan dia ke dalam flowchart, ya, nah kita pindahkan kondisinya dulu, gitu ya. Nah, kondisi apa kita pindahkan ke sini. Nah, pernyataan yang akan dijalankan, ya. Jadi proses yang akan diulang sama increment-decrementnya itu semua kita taruh di sini, gitu, ya. Nah, bahkan untuk inisialisasi ya kita taruh di luar while-nya seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir adalah looping do while. Nah, looping do while ini berbeda dengan kedua looping sebelumnya, ya. Alurnya berbeda, di mana dia di awal looping dulu satu kali. Nah, kalau tadi kan yang kedua tipe tadi dia ngecek dulu tuh kondisinya terpenuhi apa enggak, baru looping gitu kan ya. Nah, kalau dual enggak, dia ngelooping dulu satu kali, baru nanti di akhir dicek kondisinya, ya. Nah, gimana flowchartnya? Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi kondisinya berada di akhir, ya. Di dalam codingnya, ketika kita konversi, maka do, ya, ada blok perulangannya. Nah, ini yang akan kita jalankan itu kita pindahkan semuanya ini. Proses yang akan diulang, increment-decrementnya di sini, dan while itu kapan sih dia harus berhenti gitu. Ya, nah selama kondisinya itu belum terpenuhi, maka dia akan terus looping lagi seperti itu. Dan untuk inisialisasinya juga dapat dilakukan di sebelum blok ini dimulai. Oke. Nah, itu singkat saja ya tentang looping tunggal. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di slide ini kita akan masuk ke nested loop ya, tapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena bila kalian belum memahami bagaimana cara kerja dari looping tunggal, maka akan susah untuk memahami looping bersarang ataupun looping di dalam looping atau nested loop ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba ya kasus ya contoh bagaimana melakukan looping. Nah, di sini kalau kalian lihat ya ada flowchart ya yang sudah saya susun ya. Nah, flowchart ini nantinya dia akan menampilkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ininya nanti dia akan menampilkan seperti ini ya. Dia akan menampilkan nanti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi outputnya adalah seperti itu. Nah, untuk menampilkan output ini ya, nah maka kita akan mengimplementasikan dalam flowchart seperti yang yang sudah saya jelaskan tadi dalam teorinya seperti itu. Nah, pertama ya, karena kita akan melakukan for dan while ya, di mana for dan while itu adalah sama ya. Kita buka lagi slide tentang for dan while-nya. Nah, di sini ya, ingat kita akan menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di angka ini kita sudah lihat ya bahwa nilai awalnya adalah 1 dan nilai akhirnya adalah 5 ya. Jadi dia nanti akan berhenti ketika nilai sudah mencapai 5. Oke, untuk itu pada tahap inisialisasi kita berikan value dari variabelnya adalah 1. Oke, ya. Selanjutnya itu kita lanjutkan dengan kondisi. Nah, kondisi di sini adalah kapan
si program itu akan terus melakukan looping dan kapan dia akan berhenti. Nah, di sini pada kasus ini nilai maksimal adalah 5. Maka dia akan berhenti ketika nilai mencapai 5 gitu ya. Nah, di sini ya kita menggunakan operator boolean untuk kondisi ya, di mana dia akan terus melakukan looping ya ketika nilainya itu kurang dari 6 seperti itu ya. Ataupun ya, kalau kalian tidak mau menggunakan lebih kecil dari 6, maka bisa digantikan dengan simbol lebih kecil sama dengan 5 ya. Nah, jadi di sini itu bisa diganti dengan X lebih kecil sama dengan 5. Jadi kalian harus mengetahui dulu nih berapa ujungnya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya dilakukan pencetakan X. Nah, ya, dilakukan pencetakan X. Nah, ini adalah proses yang diulang karena kita menampilkan dia ya, menampilkan angka dari 1, 2 sampai ke 5 seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru dilanjutkan dengan increment ataupun decrement. Karena kita lihat di sini polanya adalah dari 1 menjadi 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke 5. Nah, setiap antara dua angka ini terjadi tambah 1. Nah, antara 2 ke 3 juga sama ya. Polanya adalah tambah 1. Ini juga tambah 1. Ini juga tambah 1. Nah, makanya di sini ya incrementnya adalah X sama dengan X tambah 1. Ya, jadi ini logikanya, logika dari pola yang mau ditampilkan. Nah, nanti dari sini baru dilakukan looping. Nah, ini kalau kalian lihat ada arah panah ya. Nah, panah ini adalah menuju ke pengujian kondisinya ya. Jadi selama kondisinya itu masih belum mencapai 6, maka nilai X itu akan terus ditampilkan. Nah, nanti begitu terakhir nilai X itu sudah mencapai 6, maka program looping akan berhenti. Nah, sekarang gimana cara untuk mengujinya gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, di sini X sama dengan 1. Oke, kita tulis di sini pada tabel pengujian ya. Saya suka menyebut ini tabel pengujian. Kita buat 3 kolom, ada kolom nilai, kolom pengujian kondisi dan outputnya ya. Nah, sekarang di kolom nilai ya kita buat 1 ya. Nah, kenapa 1? Karena nilai awalnya adalah 1. Nilai awal yang kita tampilkan adalah 1 ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian kondisi. X lebih kecil dari 6. X itu adalah 1. Ya kan? 1 lebih kecil dari 6. Ya. Yes, benar. Ya. Oke, ini saya lupa menuliskan simbol yes dan no-nya ya. Nah, kalau pada yang benernya itu harus ditulis ya. Kemana arah yes, kemana arah no-nya. Oke. Ya, benar. Karena benar, maka dia akan melakukan looping ya. Apa looping yang pertamanya? Ya, yaitu X ya, tampilkan X. Berapa X-nya? Ya, nilai awal tadi, yaitu 1. Oke, selanjutnya ke tahapan increment. X sama dengan X tambah 1. X terakhir adalah 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya. Nah, sama dengan 2. Dia akan melakukan looping lagi. Nah, ketika di looping ini akan diujikan lagi. Apakah 2 itu lebih kecil dari 6? Nah, jadi nilai X-nya yang tadinya 1 menjadi 2 nih sekarang. Karena udah ada tadi proses increment. Ya. Nah, apakah dia lebih kecil dari 6? Yes. Ya. Nah, karena dia yes, maka blok yang dijalankan adalah blok di bawahnya, yaitu menampilkan nilai dari X itu. Nah, nilai X itu adalah nilai X yang terbaru, yaitu 2 ya. Nah, jadi 2 ini yang kita tambahkan. Selanjutnya
dia lakukan increment lagi. X sama dengan X tambah 1. Nah, X terakhir berapa? X terakhir adalah 2. X terakhir adalah 2 ya. Nah, sekarang 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ya kan? Jadi nilai X sekarang adalah 3. Nah, sekarang dia uji lagi kondisinya. Nah, apakah 3 lebih kecil dari 6? Nah, 3 lebih kecil dari 6? Yes. Ya kan? Maka dia looping lagi ke bawah. Ya. Nah, apain? Tampilkan X terbaru, yaitu 3. Oke, jelas ya sampai di sini? Oke, selanjutnya. Dia kembali melakukan increment. X sama dengan X plus 1. Berapa X terakhir? 3. Ya kan? 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya kan? Nah, dia lakukan lagi pengecekan kondisinya. Apakah X lebih kecil dari 6? X lebih kecil dari 6. 4 lebih kecil dari 6? Iya. Ya kan? Maka ngapain? Cetak lagi X-nya. Ya kan? Nah, cetak lagi X-nya jadi 4. Nah, selanjutnya dilakukan lagi increment-nya. X sama dengan X plus 1. X terakhir adalah 4. Ya kan? Nah, 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, dia ngecek lagi nih. Naik ke atas. 5 lebih kecil dari 6? Iya, lebih kecil 5 dari 6. Maka dia looping lagi kemari. Ya. Nah, ngapain? Nampilin nilai X terakhirnya yaitu 5. Nah, selanjutnya dia masuk lagi ke tahapan increment-nya. X sama dengan X plus 1. X terakhir adalah 5. Nah, 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, dia ujiin lagi nih. Nah, X-nya 6 sekarang. Nah, jadi apakah 6 lebih kecil dari 6? Enggak dong, ya kan? Kenapa? Karena 6 sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini adalah no. Karena no, blok no itu menuju N. Akhirnya selesai. Ya. Jadi seperti itu cara kita melakukan pengujian untuk looping for dan while. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke looping do while. Ya. Nah, mekanismenya sih sama aja. Ya, cuma urutannya aja nih yang sedikit berbeda. Ya. Oke. Nah, untuk pengujian oke, saya hapus dulu ya. Untuk pengujian looping do while ya, seperti tadi yang saya katakan ya. Looping do while itu dia setidaknya looping 1 kali, baru nanti di akhir ada kondisinya gitu ya. Nah, oke, nah ini kalau kita lihat ya, looping do while ini, nah seperti ini ya, ada inisialisasinya. Oke, inisialisasi proses yang akan diulang, ya kan? Nah, kemudian nanti baru ada kondisinya ya. Nah, kalau selama kondisinya masih memenuhi, dia akan looping lagi ya. Nah, sekarang gimana cara untuk melakukan pengujiannya untuk kasus yang sama? Oke, X sama dengan 1 ya, itu adalah nilai awalnya. Kita tulis kayak tadi juga ya. Ganti dulu tulisnya. Oke, 1 ya. Kemudian dia diawali dengan proses pencetakan X-nya ya. Jadi dia enggak ujikan lagi kondisinya ya. Langsung cetak outputnya yaitu 1. Nah, selanjutnya setelah 1 baru dilakukan increment-nya. Jadi di sini baru 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian dilakukan pengujian kondisinya. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Yes. Ya, karena yes ya, maka dia ke blok yes, dia looping lagi ke atas, yaitu ngapain? Nampilin. Nah, nampilin nilai X terbaru berapa? Yaitu 2. Nah, selanjutnya dia masuk lagi ke proses increment ya. X terakhir adalah 2. Nah, sekarang 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, dia kembali melakukan pengecekan kondisinya. Apakah X lebih kecil dari 6? Apakah 3 lebih kecil dari 6? Yes, ya. Maka tampilkan X. Nah,
menampilkan X terbaru adalah 3. Selanjutnya dia increment lagi, ya, nilai terbaru adalah tadi 3 kan. Nah, 3 tambah 1 sekarang jadi 4. Nah, dia kondisi lagi ya, pengujian kondisi lagi. Apakah X lebih kecil dari 6? X terbaru adalah 4. 4 lebih kecil dari 6? Yes. Ya, and then ngapain? Ya kan, cetak lagi X-nya. Oke. 4 X terbaru. Nah, selanjutnya increment lagi. Ya kan? X terbaru adalah 4. Nah, 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, lakukan pengujian kondisi. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Iya, masih memenuhi kan? Nah, maka dia looping lagi untuk menampilkan nilai si X tadi, X terbaru yaitu 5. Selanjutnya lakukan increment lagi, nilai X terbaru adalah 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, dilakukan lagi kondisinya, ya kan? Apakah X terbaru yaitu 6 lebih kecil dari 6? Enggak dong, karena 6 sama dengan 6 gitu ya. Nah, maka karena dia tidak, maka flowchartnya itu ataupun programnya itu akan ke proses terminasi atau ke proses end, selesai ya. Jadi sama aja pengujiannya 1, 2, 3, 4, 5, cuma kalau kalian bandingkan dengan yang tadi tidak diawali oleh pengujian kondisi ya. Kalau tadi kan untuk for dan while dari awal sudah dilakukan pengujian kondisinya. Oke, kelas, itu dulu dasar tentang flowchart looping ya. Nah, selanjutnya nanti saya akan membahas tentang bagaimana melakukan coding looping ini ke Java ya. Nah, nanti baru di pertemuan yang selanjutnya lagi ya, setelah melakukan coding dengan Java untuk looping, baru kita akan masuk ke materi flowchart untuk nested loop. Oke, thanks class for your attention. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.